Semangat pagi di hari Selasa 15 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan pikiran, menenangkan hati dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kita akan terlebih dahulu mengingat nyanyian keyakinan pada Kidung Pasamuan Kristen Lawas nomor 161 yang berjudul Nyuwun Suci. Di kangna cestan kenging mlebet dateng swarga tansu tiningali sabarang kang nesda nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci kang najis datan tinrima ngarsane yang sukma aduh Gusti mugi karsa miratosa kula nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci pundi kang cestan kenging tepang kelayan Gusti dorohala kula mugi Tuhan tamah suci nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci wit kang najis saged sirna iba beksa kula rae Gusti kang ngicaken sakadraing dosa nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci Gustimu kira Tuhan mirat najis kula kawula datosa suci yen lumebeng swarga nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun
daun suci. Anggota keluarga Allah, isi nyanyian tersebut menyatakan yang najis tidak dapat masuk surga. Tuhan tidak mau melihat yang jelek, rendah, dan jorok. Kenajisan tidak diterima dalam roh. Namun Tuhan kiranya menghapus dosaku. Yang najis tidak boleh mengenal Tuhan. Roh Allah, kuduskanlah aku. Kenajisan bisa hilang lewat darah Kristus. Oh, darah Kristus yang menghapus dosa, basuhlah aku agar masuk surga. Dalam setiap baitnya selalu diiringi dan diulang dengan refrain, Tuhan aku mohon kekudusan, Tuhan aku mohon kekudusan, mohon kekudusan Tuhan. Anggota keluarga Allah, apa yang mendasari munculnya keyakinan yang sedemikian tentang surga yang kudus, di mana hanya yang tanpa najis yang bisa masuk di dalamnya. Kita akan memperhatikan leksionari bacaan 2 hari ini. Kitab Wahyu pasal 21, ayatnya 22 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima, memberikan kesaksian demikian. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian kitab Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima. Anggota keluarga Allah, menurut Lembaga Alkitab Indonesia, bacaan kita menjadi bagian tentang perikop Yerusalem baru. Yerusalem yang kita kenal dalam Alkitab adalah sebuah kota yang menjadi pusat keagamaan sekaligus pusat politik bagi Israel. Yerusalem menjadi pusat di dalam berhubungan dengan Tuhan sekaligus pusat pemerintahan yang menata sistem dan tata kehidupan antar manusia.
Dalam keterangan Wikipedia, Yerusalem adalah kota suci 3 agama Abrahamik utama, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Disebut agama Abrahamik utama artinya agama yang berdasarkan Bapak Abraham tetapi yang menjadi pokoknya. Karena di bawahnya nanti akan ada banyak sempalan atau pisahan dari agama Abrahamik tersebut. Itu berarti Yerusalem menjadi gambaran kehidupan secara utuh. Dengan demikian, kita bisa lebih mudah memahami tentang Yerusalem baru lewat gambaran Yerusalem secara nyata berdasarkan penjelasan di dalam Alkitab tadi ataupun penjelasan Wikipedia tadi. Yang membedakan adalah kalau Yerusalem baru itu turun dari surga. Jadi bukan Yerusalem yang sekarang ada itu yang diperebutkan sebagai kota suci dari 3 agama Abrahamik utama tadi. Kesaksian di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 12 menyatakan, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Demikian juga di dalam pasal 21 kitab Wahyu ayat yang kedua dinyatakan, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Itu yang membedakan Yerusalem baru nanti turun dari surga. Anggota keluarga Allah, perkenankan saya mengulang ayat 27 dalam bacaan kita hari ini dari kitab Wahyu pasal 21 yang demikian. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Menurut ayat tersebut, yang boleh masuk ke kota Allah yang disebut dengan Yerusalem baru tadi adalah yang namanya tertulis dalam buku kehidupan anak domba Allah. Pergumulannya adalah yang seperti apakah yang tertulis dalam buku kehidupan itu. Yang tertulis dalam buku kehidupan itu adalah sesuatu yang tidak najis. Orang yang tidak melakukan kekejian atau dusta. Tetapi kita sadar, siapakah yang tidak pernah melakukan kekejian atau dusta dalam kehidupan ini? Ataukah siapakah yang hidupnya tidak pernah dinodai dengan kenajisan? Bukankah semua orang sebenarnya telah berbuat kekejian atau dusta, dan dengan demikian hidupnya dinodai oleh kenajisan? Anggota keluarga Allah, sebelum kita melanjutkan, kita akan mencoba mencari tahu tentang arti keji atau dusta dan najis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia saja kita mencarinya. KBBI memberikan keterangan keji adalah perbuatan yang sangat rendah. Ditulis di dalam kurung sangat rendah itu penjelasannya kotor, tidak sopan, dan sebagainya. Contohnya menipu. Sedangkan dusta diartikan perbuatan tidak benar. Contohnya bohong. Siapa sih di antara kita, di antara manusia ini yang tidak pernah berbohong sama sekali, yang tidak pernah menipu sama sekali? Itu baru perbuatan-perbuatan keji, tapi menurut ukuran manusia sebenarnya sepele berbohong menipu itu. Karena belum sampai mencuri, membunuh, belum sampai pada itu. Baru berbohong dan menipu. Siapa yang tidak pernah melakukannya? Dalam hal ini kita bisa memahami mengapa dalam ayat tadi dikatakan kekejian atau dusta, bukan kekejian dan dusta. Karena ternyata keduanya sama-sama menunjukkan perbuatan yang rendah, yang tidak benar. Adapun najis, diberikan penjelasan
sesuatu yang kotor yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang najis tadi sesuatu yang kotor yang menyebabkan orang terhalang tidak bisa beribadah kepada Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang rendah dan tidak benar ternyata itu menjadi penghalang di dalam orang beribadah kepada Allah. Dalam hal ini saya memaknai bahwa terhalang berpengertian kalaupun orang melakukan perbuatan keji atau dusta tetap beribadah. Dia merasa sudah beribadah, tetapi ibadahnya sebenarnya bukan kepada Allah. Mengapa? Karena arti kata ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari pada ketaatan pada perintah Allah. Bukankah perbuatan keji dan dusta tadi yang kotor, yang tidak benar tadi adalah perbuatan yang tidak taat kepada Allah? Berarti tidak beribadah dong. Kalaupun menyatakan diri aku sudah beribadah, tetapi sebenarnya tidak sedang beribadah kepada Allah. Mungkin beribadah kepada kekejian itu sendiri. Itulah juga yang menjadi gambaran hidup di dalam Yerusalem baru seperti yang tertulis di dalam pasal 22 ayat yang kelima. Yang demikian. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sekali lagi kalau demikian, yang seperti apa yang namanya akan tertulis dalam buku kehidupan itu? Anggota keluarga Allah pada prinsipnya kenajisan karena perbuatan keji atau dusta tadi tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru karena kekejian dusta yang najis tadi itu dilaknat atau dikutuk oleh Allah. Jadi tidak bisa masuknya karena itu adalah hal yang dikutuk oleh Allah. Dengan demikian, yang namanya bisa tertulis di dalam buku kehidupan adalah orang-orang yang sudah terbebas dari laknat atau kutuk Allah tersebut. Di dalam pasal 22 bacaan kita ayat 3 dan keempat memberikan kesaksian, maka tidak akan ada laknat lagi. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi yang tertulis dalam buku kehidupan yang bisa beribadah kepada Allah yang kemudian masuk di dalam Yerusalem baru tadi adalah orang yang sudah terbebas dari laknat atau kutukan Allah. Tidak ada lagi laknat. Anggota keluarga Allah, menurut nyanyian keyakinan di depan tadi, nyuwun suci, yang bisa terlepas dari laknat atau kutuk Allah adalah setiap orang yang dibuang kenajisannya. Adapun cara membuang kenajisan, baik menurut nyanyian tadi ataupun di dalam bacaan kita, orang yang bisa dibuang laknatnya, orang yang dihapus kenajisannya adalah orang yang dibasuh oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Kristus sendiri. Kenajisan karena perbuatan keji dan dusta tadi bagaikan noda yang menempel begitu lekat pada pakaian. Dicuci dengan menggunakan sabun saja tidak bisa hilang. Demikian jika kenajisan hanya dicuci dengan cara berpantang, berpuasa, berdoa, beribadah, rajin baca kitab suci, rajin ikut persekutuan, doa anggota keluarga Allah, ataupun usaha manusia lain untuk berbakti kepada Allah, tidaklah hilang. Bukan berarti berdoa, beribadah, rajin baca kitab suci, persekutuan doa tidak penting. Bukan itu. Dicuci tetap. Itu penting. Harus dilakukan oleh
anggota keluarga Allah. Tetapi itu saja tidak bisa membuang noda kenajisan yang dilaknat oleh Allah tadi. Mengapa? Karena setiap usaha yang dilakukan oleh manusia sendiri itu pun tetap terpengaruh oleh noda kenajisan tadi. Karena manusia tadi sudah dikuasai oleh kenajisan dosa tadi, kalau dia melakukan dengan usahanya sendiri otomatis sudah masih dipengaruhi dan masih kena najis dosa tadi. Maka kenajisan itu hanya bisa dibasuh dengan darah anak domba Allah. Bagaikan noda dalam pakaian yang hanya bisa dihilangkan oleh penghilang noda. Apapun, masa saya menyebut merek dalam hal ini. Tetapi bukankah ketika ibu ataupun bapak mencuci pakaian, ada noda yang menempel dengan sabun tidak bisa butuh penghilang noda? Itu gambaran. Jadi apa yang kita lakukan dengan membaca kitab suci, berpuasa, berdoa, beribadah, ikut persekutuan doa anggota keluarga Allah, itu bagian mencuci, bagian tugas kita, dan itu usaha manusiawi kita harus dilakukan. Tetapi yang bisa menghilangkan noda, yang bisa membasuh kenajisan yang dilaknat Allah tadi adalah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Prosesnya bagaimana? Sama seperti ketika ibu-ibu atau salah seorang bapak mencuci pakaian dengan penghilang noda tadi. Tidak tahu prosesnya, pokoknya direndam saja oleh penghilang noda tadi. Kemudian baru dicuci secara biasa, di sana hilang nodanya. Sama dengan yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan iman kita. Biar Allah sendiri yang membasuh dosa kita. Biar darah anak domba Allah sendiri yang menghilangkan laknat karena noda najis kita tadi. Dan kita kemudian melakukan tugas kita mencuci setiap hari tadi dengan berpuasa, berdoa, beribadah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, usaha yang bisa kita lakukan ketika kita mencuci tadi, berpuasa, berdoa, beribadah, rajin ikut persekutuan doa anggota keluarga Allah, membaca kitab suci adalah sambil menyanyikan nyuwun suci aduh Gusti, nyuwun suci, nyuwun suci. Anggota keluarga Allah, hanya dengan kekudusan yang dari Tuhanlah yang menjadikan manusia bisa dicatat dalam buku kehidupan sang anak domba Allah tadi. Pergumulan lanjutannya, apakah jika sudah dikuduskan dan dicatat dalam buku kehidupan cukup? Saya menggambarkan sama seperti seorang pelajar yang mencatat materi pelajaran yang ia terima, yang ia tangkap ketika ia mendengarkan penjelasan dari gurunya. Suatu saat ada catatan yang dihapus atau dicoret karena ternyata catatannya keliru. Demikian juga nama yang tertulis dalam buku kehidupan pun bisa dicoret. Cuman masalahnya bukan yang mencatat yang keliru, bukan anak domba Allah yang keliru mencatat. Yang salah bukan dia, melainkan nama-nama dari orang yang dicatat tadi yang tidak mau menjaga kekudusan yang diberikan oleh anak domba Allah tadi, yang kemudian dicoret. Yang pasti, setiap anggota keluarga Allah harus berusaha dan berlomba menjaga kekudusan yang telah diterima lewat pembasuhan darah anak domba Allah tersebut. Mengapa? Karena gambaran dalam kehidupan Yerusalem baru sangatlah elok, sangatlah indah, dan tidak ada di tempat yang lain. Hanya satu-satunya di Yerusalem baru itu. Bukankah setiap kita anggota keluarga Allah rindu untuk masuk dalam Yerusalem baru tersebut? Padahal itu baru kota yang diturunkan dari surga. Betapa enak, nyaman, nikmat, dan semua kata baik yang tidak bisa terkatakan jika kita hidup di dalam kerajaan surga.
yaitu hidup di dalam pemerintahan Allah sebagai sumber kehidupan sejati dan sumber damai sejahtera. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh patut kita bersyukur karena sabda yang diberikan Tuhan hari ini melalui kitab Wahyu mengingatkan kita betapa kita merindukan bukan hanya Yerusalem baru, tetapi hidup di dalam pemerintahan Allah, sumber kehidupan dan damai sejahtera sejati. Jalan satu-satunya adalah darah anak domba Allah yang membuang kenajisan kita, dan kita melakukan tanggung jawab kita di dalam kita menjaga kekudusan itu. Mari kita memohon kebijaksanaan, memohon kemampuan sambil bersyukur kepada Allah di dalam doa syukur dan doa syafaat hari ini. Saya hantarkan, kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda dan mengingatkan kami akan siapa kami, manusia. Di mana manusia sebenarnya semua sudah dinajiskan oleh perbuatan keji ataupun perbuatan dosa. Bukan oleh benda lain tetapi oleh diri sendiri yang menajiskan. Namun di dalam kenajisan itu Engkau berkenan datang di dalam anak domba Allah Yesus Kristus yang kemudian memberikan pembasuhan. Kami sebagai anggota keluarga Allah adalah orang yang berharga dan bersyukur karena kami dibasuh oleh darah anak domba Allah sendiri. Dan sekarang tugas tanggung jawab kami mewujudkan kehidupan dengan menjaga pembasuhan kekudusan yang diberikan anak domba Allah tadi lewat kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami setiap hari bagaikan mencuci kehidupan kami dengan mendengarkan firman, memuji nama Tuhan, beribadah, rajin membaca kitab suci, rajin ikut persekutuan doa anggota keluarga Allah, dan hal-hal lain yang boleh kami lakukan untuk menjaga dan mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan berkuasa sepenuhnya melalui aktivitas dan kegiatan kerja kami hari ini apapun. Bahkan tatkala kami sedang mengalami kelemahan ragawi, sakit penyakit pun, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun, ataupun sakit penyakit dampak COVID yang harus kami rasakan, kami terima, kami pun tetap harus menjaga kekudusan oleh darah anak domba Allah yang diberikan kepada setiap kami. Mengajak dan meneladankan kepada anak-anak kami menjaga kekudusan, karena mereka juga menjadi bagian orang-orang yang telah menerima penebusan darah anak domba Allah. Tuhan pun berkuasa atas hidup kami dan anak-anak kami, sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupan. Sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis menjadi garda depan penanganan pandemi. Program vaksinasi yang boleh dilaksanakan biarlah menjadi bagian ketika Tuhan berkarya. Memang ada usaha manusia, namun tanpa karya Tuhan semuanya sia-sia untuk menyelesaikan pandemi saat ini. Namun kami yakin Tuhan pun berkarya di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Upaya untuk membangun kerukunan di dalam bangsa dan negara kami, saling menghormati, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, toleransi antar kehidupan apapun, biarlah Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan menjadi pionir bangunan kerukunan, toleransi, biarlah kasih-Mu nyata dan Tuhan memampukan semuanya. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan kehidupan, karena darah anak domba Allah telah diberikan kepada kita, membasuh semua kenajisan dan laknat itu sudah dibuang oleh darah anak domba Allah. Tugas kita menjaga kekudusan itu dengan mencucinya setiap hari lewat doa, baca kitab suci, puji-pujian rohani, puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ketika kita selalu rajin mengikuti persekutuan doa anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita.
kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi menguasai setiap anggota keluarga Allah yang sudah dibasuh, dibuang laknat kenajisan karena darah anak domba Allah dan dilayakkan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.